Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Tabi pun kembali bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KBM, kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini dunia, hampir seluruh bagian dunia, negara-negara dilanda virus COVID-19, termasuk negara kita sendiri di Indonesia ini. Sehingga akibat yang ditimbulkan, dampaknya berpengaruh tidak hanya pada dunia pendidikan, seluruh elemen masyarakat, lapisan masyarakat terkena dampak dari virus COVID-19 ini. Telah hadir bersama kita di sini narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Saranggi, selamat malam Bapak. Dan Ketua Komisi 4 DPR Kabupaten Lampung Utara, Bapak Arnold, selamat malam Pak. Dan mewakili wali murid, Bang Roy, saya panggil abang aja apa bagaimana ini? biar lebih enak kita Bang ya. Oke, selamat malam Bang. Oke, kita langsung saja ke Bang Roy nih. Setuju nggak Bang kalau misalkan diadakannya kembali kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, tatap muka antar siswa dan guru atau mahasiswa dan dosen, seperti itu? Kalau saya kurang setuju. Iya. Karena begini, COVID ini adalah wabah. Jadi kita nggak tahu virus itu ada di mana. Jadi kalau kita terlalu tergapa-gapa melakukan belajar kembali seperti semula, dampaknya kita takut kepada anak-anak kan, karena daya tahan tubuh anak-anak ini kita tahu kan bagaimana. Nah, ketika mereka sudah kena, beresiko juga buat semuanya. Betul sekali. Jadi apalagi sekarang ini waktu masuk sekolah ada sebuah surat pernyataan kan, harus menandatangani surat pernyataan. Nah, itu saya juga agak sedikit bingung lah. Dari surat pernyataan itu maksudnya apa kan gitu. Jadi saya kurang setuju karena ya saya juga selaku wali murid, saya pribadi kurang setuju pastinya. Dan dirasa wali murid artinya, yang lain pun mempunyai saya juga lebih sama, baik sedia payung sebelum hujan. Betul gitu sekali. Loh. Oke, terima kasih. Kalau untuk Bapak Kadi sendiri, bagaimana menanggapi yang sudah disampaikan oleh wali murid ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Utara berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka ini, kalau kita memang senantiasa mengikut apa menjadi kehendak daripada masyarakat, orang tua. Jadi memang kita pada awalnya sesuai dengan SKB 4 Menteri, bagi daerah hijau waktu itu dapat diperkenalkan dibuka KBM. Kemudian sebentar Lampung Utara kan masih zona kuning saat itu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan waktu, Kementerian merevisi lagi kebijakan itu sehingga untuk zona hijau dan kuning dapat diperkenankan dibuka KBM, tapi dengan persyaratan yang ketat. Nah, di sana ada persyaratannya, ada 3. Yang pertama adalah kesiapsiagaan daripada sekolah untuk menyiapkan sarana berkaitan dengan protokol kesehatan. Seperti masker sudah disiapkan, terus hand sanitizer, terus untuk ukur suhu, terus cuci tangan, terus kondisi ruangan, karena kondisi ruangan itu ya harus jaga jarak ya, minimal 1,5 meter.
Nah kemudian kalau memang itu sekolah siap, nah kemudian ada persyaratan yang kedua, harus ada persetujuan daripada wali murid. Nah ini pokoknya. Artinya kalau di daerah kita itu wali murid memang belum suara dominan, memang belum menghendaki tatap muka, kita juga tidak bisa memaksakan. Kita mengikuti kehendak daripada masyarakat. Jadi makanya kita kemarin telah menghimbau kepada seluruh sekolah mulai SD, SMP, melalui pertemuan kemarin dilaksanakan di Agung Tinggi, aja bersama Pak PLT Bupati. Waktu itu kita himbau, kita berikan sampaikan kepada seluruh aparat yang berkaitan dengan kesehatan agar dapat mengadakan rapat dengan wali murid, sehingga diperoleh apakah memang wilayah itu sudah disetujui atau enggak. Kalau misalnya memang tidak disetujui, apalagi belakangan ini situasi kita kan nambah pesat Pak ya. Nah tentunya hasil dari pertemuan mereka dinyatakan bahwa memang belum siap. Kita akan nanti ngikutin itu gitu. Nah jadi kemudian kalau misalnya ada daerah yang sudah siap, karena memang daerah kita kan agak luas ya, ada daerah memang statusnya memang agak suasananya masyarakat sana memang merasa perlu kegiatan KBM itu dilaksanakan. Nah mereka dilengkapi asal sudah pernyataan tadi, surat berita acara hasil rapat dengan wali murid. Nah, jadi kami juga sebenarnya tidak terlalu perlu diminta pernyataan setiap wali murid, tidak. Tapi rapat sekolah dengan komite dengan mewakili wali murid, bahwa di daerah sekolah tersebut sudah dapat diperkenankan misalnya KBM. Nah setelah itu ada terus kesanggupan dari sekolah, baru sampaikan ke kabupaten, kita laporkan ke ketua gugus tugas. Kalau gugus tugas nanti akan sesuai dengan itu akan membuat surat edaran apakah di sekolah itu dapat dibuka atau belum. Kalau sebagian tadi seperti kehendak dari Bapak tadi, sebagian besar masyarakat di wilayah itu memang belum menghendaki, kita tidak bisa, kita menghendaki. Jadi berarti pembelajaran tetap jarak dari rumah, jarak jauh. Saya kira mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kadis, silakan. Langsung saja kepada Bapak Arnal, saya persilakan menanggapi yang sudah disampaikan oleh wali murid dan Bapak Kadis Pendidikan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari menanggapi berkenan wacana melaksanakan KBM bertatap muka langsung. Kalau untuk Lampung Utara, seperti sama-sama kita ketahui, berdasarkan peta daripada posko Covid, bahwa Lampung Utara ini masuk di zona kuning. Ya. Berkenaan dengan pelaksanaan daripada KBM, ya bertatap muka langsung, ini sangat dramatis. Di satu pihak ada pihak wali murid yang setuju, bahkan sebaliknya ada juga yang tidak setuju. Artinya ini terkala kita akan melaksanakan KBM bertatap muka secara langsung ini perlu pengkajian yang mendalam. Artinya perlu juga dipertemukan antara wali murid dengan pihak sekolah melalui komite-komite sekolahnya. Artinya semuanya ini untuk menjaga, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berkenaan dengan pelaksanaan KBM bertatap muka, ini sangat berat kalau saya lihat, karena yang pertama harus ada kesepakatan antara wali murid dengan pihak sekolah. Yang kedua, ada persetujuan daripada kepala daerah yang sekaligus ketua tim gugus tugas. Yang ketiga, harus ada izin daripada Kanwil Pendidikan, Dinas Pendidikan. Itu tahap pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, baru kita akan melihat sudah siapkah sekolahan tersebut untuk melaksanakan KBM bertatap muka ini.
tadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak saudara Kadis. PLT Kadis Ya. Pendidikan, artinya mulai daripada, karena ini terkala kita kan melaksanakan proses belajar mengajar bertatap muka ini, tentunya kita harus mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Artinya yang pertama kita harus membentuk, pihak sekolah tersebut harus membentuk satgas gugus tugas COVID. Yang mana tugas daripada satgas ini untuk menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu cuci tangan, hand sanitizer, kemudian masker, kemudian juga yang kalah pentingnya itu suhu badan, juga penataan daripada ruang belajar tersebut juga ini sangat penting sekali, yang mana jaraknya itu harus diatur minimal 1 meter atau 1,5 meter. Selanjutnya juga pihak daripada Dewan Guru yang akan memberikan pelajaran juga pun harus dilakukan juga minimal setidak-tidaknya rapid test dulu. Jangan sampai mereka juga yang tanpa disadari nggak tahunya ada yang terpapar juga. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau semuanya ini telah dapat kita lakukan, ya tentunya kalau kita akan melaksanakan KBM bertatap muka itu ya dimungkinkan saja untuk melaksanakan KBM tatap muka. Tapi kalau semuanya belum bisa dipersiapkan sedemikian rupa, ya artinya tolong juga dipertimbangkan wacana yang akan melaksanakan KBM tatap muka ini. Mungkin itu untuk sementara yang dapat saya tanggapi apa yang menjadi keberatan daripada baik pihak wali murid, Pak, dan juga penjelasan daripada saudara PLT pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ngobrol Pintar bersama Ainun. Oke, kembali lagi bersama kita di sini dalam tayangan talk show kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT Kadis, Bapak Saranggi dan Bapak Arnold menanggapi KBM, ya Pak ya. Itu sebenarnya masih jadi wacana atau rencananya memang benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat ini, seperti itu ya Pak ya. Saya kembali lagi ke Pak Saranggi. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan langkah-langkah pemerintah untuk mengefektifkan kegiatan belajar mengajar untuk siswa dan guru saat ini? Silakan Pak.
Baik, terima kasih. Pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota telah banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini selama masa pandemi. Nah, diantaranya awalnya ada SKB 4 Menteri, ya. Kemudian kemarin juga setelah direvisi juga bahwa dari zona hijau juga diperkenalkan zona hijau dan kuning. Nah, kemudian kita juga karena sudah ada kebijakan seperti itu di kabupaten juga kita telah melaksanakan beberapa kali pertemuan baik dengan forum MKKS, unit pelaksana teknis dinas. Kita telah melaksanakan beberapa kali pertemuan untuk membahas itu. Karena sebagaimana tadi bahwa ini tidak main-main, dan ini kan menyangkut apa namanya, kalau kita keliru ngambil langkah tentunya akibatnya sangat fatal. Nah, kalau karena itu kita jauh hari telah menyampaikan kepada seluruh yang berkaitan dengan itu, baik dari sekolah maupun kepala sekolah, guru, komite, sampai kepada murid, karena keselamatan dan keamanan daripada siswa maupun pengajar maupun tenaga-tenaga yang terkait itu lebih kita utamakan, ya, lebih kita utamakan keselamatan mereka. Tapi kalau memang sarana untuk keselamatan itu sudah terlaksana dengan baik, ya artinya sepanjang sesuai persyaratan telah memenuhi syarat, ya kegiatan belajar mengajar mungkin bisa dilakukan. Jadi itu yang telah kita banyak lakukan. Kemudian setelah itu kan ada surat edaran dari Bapak Gubernur, kemudian juga surat edaran dari kabupaten baik oleh Bapak Bupati maupun Bapak Sekda, kita telah sampaikan ke setiap satuan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan juga kemarin sebelum menunggu dari kementerian, kita juga ada lembaga di kabupaten sudah membuat modul-modul untuk pelaksanaan kegiatan selama masa pandemik yang sifatnya agak lebih ringan. Jadi dia tidak menuntut tuntutan kurikulum harus 100%, tidak. Jadi diberikan kelonggaran sampai 60% atau 80%. Jadi dia tidak juga ada target. Nah, seperti kemarin ujian nasional juga sudah tidak dilaksanakan. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga memang kalaupun nanti KBM juga belum diperkenalkan. Kemudian nanti kita juga apabila nanti sudah ada persetujuan daripada orang tua murid di satu sekolah, tentunya kita nanti akan membuat SOP-nya, surat standar operasional prosedur, mulai dari siswa itu berangkat dari rumah sampai ke sekolah, sampai pulang dengan selamat dia. Jadi itu akan kita buat standar operasional prosedurnya, di mana nanti karena ini banyak faktor-faktor setiap yang dilalui. Misalnya kalau ke sekolah, apakah dia diantar, apakah dia pakai angkot. Nah, pakai angkot atau bis kan ada resiko juga, ya kan? Nah itu nanti perlu dikaji lagi. Kalau misalnya di wilayahnya itu cukup orang tua yang antarkan, berarti risiko bisa diminimalisir. Tapi kalau misalnya dia sekolah di sini, ada yang dari bukit ujungnya naik bis, sekolah di sini tentunya berisiko. Nah, itulah seperti kata Pak Nol tadi, perlu cermat dalam hal itu. Jadi itu nanti kita akan siapkan apabila memang kita sudah masuk nanti ke KBM. Tapi sebelum kita masuk ke kita belajar mengajar itu, kita sudah ada siapkan modul yang lebih sederhana, yang tidak terlalu menuntut kerumitan. Nah, kemudian juga model belajar tentunya kalau selama ini kan istilah model belajar jarak jauh, artinya belajar dari rumah. Nah, jadi sementara ini bagi yang daerah perkotaan memang sudah melaksanakan bisa melalui daring, ya. Tapi bagi daerah-daerah yang tidak pelosok itu tentunya ada melalui kunjungan atau visit daripada guru, atau melalui membentuk kelompok. Kelompok di sana dibentuk 5 orang, guru datang sampaikan materi, ambil seperti itu. Jadi ada beberapa model pembelajaran selama masa pandemi ini. Seperti contoh tadi ada daring, itu ada mungkin seperti contoh di
sekolah yang di Soekarno Hatta sudah melaksanakan seperti itu. Ada yang kunjungan visit ke rumah, ya. Ada yang melalui grup WA. Kalau untuk musuh SMP, kalau ada murid-murid itu sudah dicatat nomor atau orang tua nomor WA-nya, nah di-sharekan bisa melalui grup, gitu. Baru kalau sudah bisa melalui grup, kumpul mereka di situ, guru juga bisa datang. Bahkan ada istilahnya guru keliling, guling. Ada istilah sekarang, ada istilah guling, guru keliling. Nah, jadi memang sekarang ini beban guru juga dengan situasi ini memang akan bertambah juga memang, karena dia harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan belajar mengajar kepada siswanya. Saya kira begitu. Ya. Kalau untuk Bang Roy sendiri mewakili wali murid, kendala apa saja yang selama ini sudah dialami nih Bang selama masa pandemi ini? Tentunya kan ada kesulitan-kesulitan sendiri bagi orang tua di rumah ya Bang ya, untuk ngajar anaknya. Yang pasti gini, kalau kita kesulitan sih pasti ada, khususnya kota. Tapi alhamdulillah Menteri Pendidikan itu telah punya wacana akan membagi kota untuk pusat murid-murid yang pastinya kan. Nah, kalau soal dapat saya sih pada dinas pendidikan, ya tolong diperhatikan lebih teliti lagi perkembangan dan benar, ya. Dan kita ini kan anak sih, entah tubuh mereka kan kita belum tahu. Itu aja. Harapan yang ingin disampaikan. Ya harapan saya COVID ini berlalu lah. Itu harapan kita semua ya. Iya. Biar kita tenang lagi. Oke, terima kasih Bang Roy. Kembali lagi ke Pak Arnold. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Lampung Utara sendiri tentang kegiatan belajar mengajar ini? Ya, berkenan dengan KPM ini, belajar tatap muka langsung. Kita berharap seandainya ini akan dilaksanakan, artinya kita berharap pihak sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa saya dikatakan yang ketat? Termasuk kantin-kantin itu pun sendiri itu ditutup. Termasuk tamu-tamu wali yang mengantar-antar anak sekolah pun tidak diperkenalkan. Nah, jadi artinya kita juga seandainya juga ini tetap dilaksanakan, kita berharap juga ini akan diadakan uji coba dalam kurun waktu apakah 1 minggu, 2 minggu. Kalau memang ini tidak ada masalah, ya silakan aja laksanakan sesuai dengan harapan. Tapi seandainya ini ada timbul masalah, kita berharap proses KBM belajar langsung ini dihentikan kembali. Oke, terima kasih Pak Arnold. Saya kembalikan lagi pada Bapak Saranggi. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Lampung Utara agar tentang bagaimana aktivitas belajar mengajar ini tidak menjadi kendala yang sulit ketika di rumah dan juga tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebih ketika nanti dijalankan KBM tatap muka secara langsung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Utara, kita memang perlu waspada, tapi kita tidak perlu takut. Jadi kalaupun nantinya kita sudah melaksanakan kegiatan tatap muka, tentunya itu sudah melalui persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Nanti seperti kata yang disampaikan Pak Ketua Komisi 4 tadi, nanti kita adakan perlu dulu simulasi atau uji coba, ya. Kalau kira-kira sekolah itu sudah mantap, mungkin dapat diteruskan. Tapi kalau misalnya itu pun kalau sudah ada persetujuan dulu ya orang tua wali murid ya, itu dengan catatan apabila sudah ada persetujuan. Tapi kalau belum ada persetujuan otomatis tidak dapat. Berarti harus tetap jarak jauh. Jadi kami himbau kepada kita seluruh warga masyarakat Lampung Utara, kita tidak perlu terlalu takut, tapi kita perlu waspada. Nanti senantiasalah kita memperhatikan
protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui gugus tugas, sehingga harapan kita COVID-19 ini di Lampung Utara ini akan mereda dan akan berhenti. Ya, saya kira mungkin itu, sehingga kita apabila ini sudah selesai, sudah berhenti, tentunya kegiatan belajar mengajar dapat normal kembali seperti sedia kala. Saya kira mungkin itu. Terima kasih untuk Bang Roy mewakili wali murid dan Bapak Arnold dari Komisi 4 DPRD dan Bapak PLT Kadis, Bapak Saranggi sudah bersedia hadir duduk di sini membahas tentang KBM dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan dalam acara yang sama, tayangan talk show kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.